Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sih eksternalitas dan para publik. Stay tune menonton video kami ya. Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat yang muncul akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan dampak bagi orang lain atau pihak lain yang tidak berhubungan. Seperti yang kita tahu, segala kebutuhan sehari-hari pasti berasal dari industri. Mulai dari makanan, lemari, kursi, meja, atau komputer, handphone, hingga mobil. Namun, apakah kalian mengetahui bahwa industri tersebut juga menghasilkan limbah? Limbah ini akan mengganggu lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya tindakan untuk menanggulanginya. Contoh eksternalitas negatif di sini yaitu ketika seseorang merokok dan orang yang berada di sekitarnya ikut menghirup asap rokok tersebut, sehingga pihak lain mendapatkan dampak negatif karena tindakan sang perokok tersebut. Ketidakefisienan dalam suatu pasar yang gagal adalah pasar yang tidak efisien. Ketidakefisienan dalam suatu pasar berarti terdapat pengelolaan sumber daya atau distribusi yang tidak optimum dari aktivitas pasar tersebut. Solusi perusahaan untuk eksternalitas yaitu yang pertama, internalisasi biaya. Memasang alat pengolahan limbah, seperti biaya pemasangan dan perawatan alat pengolahan limbah dimasukkan ke dalam biaya produksi. Yang kedua yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak eksternalitas untuk memahami kebutuhan dan keluhan mereka. Ketiga yaitu kompensasi. Memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan oleh eksternalitas. Yang keempat yaitu mengembangkan produk. Mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan hemat energi. Yang kelima yaitu menerapkan teknologi baru. Menerapkan teknologi baru untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah atas eksternalitas. Yang pertama ada pajak Pegovian. Pajak Pegovian adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Dan yang kedua, kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan pasar yang adil dan efisien bagi perusahaan dan konsumen. Dan yang ketiga, ada subsidi dapat diberikan kepada pihak yang menghasilkan eksternalitas positif untuk mendorong mereka agar terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang keempat, ada penerapan hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat untuk mengatasi eksternalitas ditegakkan dengan tegas. Barang publik yaitu barang yang saat dikonsumsi oleh individu tertentu tidak dapat mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Seperti contohnya gambar di samping. Selanjutnya, kurva eksternalitas negatif. Private cost ditambah eksternalitas cost. Private cost adalah biaya untuk memproduksi peternakan kambing. Dengan eksternalitas cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengkompensasikan orang yang terkena eksternalitas negatif dari peternakan kambing tersebut. Contohnya, kalau di peternakan kambing ini kan kotorannya menyebabkan bau. Jadi gimana caranya? Yang punya peternakan kambing ini mengelola lahan tersebut biar di daerah perkampungan tersebut tidak menyebabkan bau yang menyengat atau bau yang tidak sedap, entah itu diolah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Nah, pada gambar di samping kan ada gambar kurva yang dimana penawaran tersebut ada titik keseimbangan yang berpotongan di antara surplus konsumen dan surplus produsen. Karena adanya eksternalitas negatif, maka kurva penawarannya bergeser ke kiri dan produksi akan menurun, sedangkan biaya akan naik. Nah, ini dikarenakan biaya ini digunakan kompensasi eksternalitas negatif yaitu peternakan kambing tersebut. Yang pertama yaitu efisiensi pasar, kesejahteraan atau surplus produsen atau konsumen pada keseimbangan. Yang kedua eksternalitas yakni akibat yang dirasakan pihak ketiga karena aktivitas ke satu dan kedua, namun pihak ketiga tidak menerima kompensasi dari efek tersebut. Cara mengatasi kegagalan pasar. Yang pertama, pasar swasta adalah pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang telah diizinkan untuk mengelola oleh pemerintah. Yang kedua, mekanisme harga yang dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen terhadap produk yang merugikan konsumen. Pemerintah dapat menghambat konsumennya dengan menaikkan pajak. Yang ketiga, memberikan peraturan. Pemerintah dapat menetapkan peraturan dan standar untuk membatasi atau meminimalisir dampak negatif eksternalitas. Penanggulangan eksternalitas negatif. Yang pertama, mengadakan sanksi pajak dari pemerintah. Salah satu cara efektif untuk mengurangi eksternalitas adalah dengan menerapkan sanksi pajak yang membebani pihak penyebab eksternalitas negatif. Yang kedua, membuat peraturan. Pemerintah juga dapat membuat peraturan tentang kegiatan yang berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif. Yang ketiga, memberikan subsidi barang. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif. Yang keempat, membuat hak kepemilikan. Menciptakan hak kepemilikan jelas atau sumber daya yang menyebabkan eksternalitas juga dapat menjadi cara efektif untuk mengatasi masalah ini. Di sini saya mau bertanya apakah adanya usaha ternak mengakibatkan pencemaran air? Selama ini air sumber kami ya bersih-bersih saja, tidak
keruh ya, tidak ada bau. Apakah ada usaha ternak memiliki dampak buruk terhadap hubungan sosial? Tidak ada ya saya kira. Kami merasa enjoy saja dengan kehidupan seperti ini, karena kehidupan desa ya seperti ini ya. Baik Pak, apakah adanya usaha ternak dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar? Dikarenakan kita dari kelompok, sedangkan kelompok itu sendiri dengan syaratan harus berdomisili di wilayah sekitar. Jadi mau tidak mau kita harus kooperasi antara unit usaha dengan warga sekitar. Jadi tujuannya apa? Untuk ya, merekrut pemuda-pemuda khususnya di wilayah sekitar untuk menjadikan lapangan pekerjaan di bidang pertanian maupun peternakan. Apakah jenengan tetap menjaga interaksi dengan warga sekitar karena adanya usaha ini? Untuk interaksi atau sosialisasi sama warga, kita tetap ada perkumpulan rutin setiap bulannya. Jadi untuk membahas sisi negatif, sisi positif, apa yang perlu kita cari solusi yang terbaik. Kebijakan pemerintah apa yang telah dilakukan oleh Bapak terkait usaha ternak? Kewajiban dari unit usaha sendiri, berhubung di sini sudah memiliki badan hukum CV, jadi mau tidak mau kita harus laporan pajak setiap tahunnya. Jadi untuk kita sebagai warga Indonesia, untuk yang dari subsidi dari pemerintah, cuman pada dahulu awalnya kita berdiri itu dari program pemerintah, yaitu dari program PBMP, penumbuhan wirausaha muda pertanian. Modal dulu awalnya yang pertama itu 35 juta, terus yang kedua kita dapat 25 juta. Di sini saya mau bertanya ya Pak ya, solusi pemilik ternak untuk mengatasi eksternalitas negatif seperti bau atau suara. Untuk terkait dengan daun sendiri kita ada penambahan teknologi, yang kedua ada penghijauan yang secara rutin. Jadi apa yang limbah yang kita berikan ke tumbuhan untuk mengurangi daun dari limbah itu sendiri. Bagaimana terkait pemanfaatan limbah ternak? Supaya tidak mencemari lingkungan, kami kelola menjadi pupuk kandang, yaitu pupuk basi. Terus? Sebelum diolah kita fermentasikan dulu sama empat biar tidak bau. Ya. Ya. Terus? Terus habis difermentasi kita seleb, kita giling. Oh ya, ya, digiling sehingga menjadi bubuk seperti itu halus Mas. Iya. Ya. Habis itu kita ratakan, langsung kita fermentasi lagi. Habis fermentasi didiamkan sekitar 1 minggu agar tidak panas. Terus? Habis itu kita kemasin dan siap dikirim ke pasar. Iya, pasar tanaman bunga itu ya. Sudah, terima kasih. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping.